mueve la cabeza. Ese es tu flow, para saber más locura. Morena bella a mi lado, me va a ir camperando. Pero que me eche tu turno, para saber más locura. Morena bella a mi lado, me va a ir camperando. Hoy, 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 hoy. Pa' quebrar futuro, vamos a pensar futuro. Hoy, hoy, Loh, anak negeri ya? Kenalin, anak swasta. Bersama swasta membangun negeri. Swasta jaya jaya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok para Bandeng, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, nama saya Serli Meriardana Jatmiko. Perkenalkan, nama saya Setia Zara Irfana. Perkenalkan, saya Fasya Mazaya Raditya. Berikut beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Menurut Anda, mengapa diperlukan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika? Menurut saya, sistem etika itu sangat penting ditanamkan sejak dini karena salah satu tujuannya untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat sesuai nilai-nilai kewarganegaraan dan deradikalisasi. Lalu bagaimana penerapan Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia? Penerapan Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia diantaranya yaitu sebagai budaya gotong royong yang merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kerakyatan, sistem hukum yang terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan dasar negara yang juga dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam menilai baik buruknya etika dalam berpolitik? Karena Pancasila merupakan paduan insan Indonesia dalam berpolitik, maka di dalamnya terkandung etika-etika politik yang harus diwujudkan oleh kita. Politik itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan dan tujuan negara. Bagaimana peran Pancasila sebagai sistem filsafat di era sekarang ini? Dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat untuk mengetahui kemana arah yang harus mereka pilih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktor apa saja yang menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat? Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu kapitalisme dan komunisme. Menurut saya, kapitalisme sendiri yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu komunisme, yang berarti ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Mengapa komunisme menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu karena dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang bermasalah dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kelima tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam segala aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika dan filsafat bagi bangsa Indonesia adalah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Karena itu, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuatan dapat diminimalkan. Burung dara, cendrawasih. Bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.
bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dukungan teman-teman semua dan atas bimbingan Ibu Eni Murtalining TSD, akhirnya kami bisa menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika dan filsafat ini. Terima kasih.